سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفر به الكرب وتبدى به الحوائج وتنال به الرجائب وحسن الخواتم ويتسكى الجمال بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ونبذ بأداء كل معلوم لك. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan pemimpin majelis atau pesantren, yaitu Kiai Haji Abdul Halik beserta jajarannya, ketuanya, bendaharanya, dan pengurus pesantren ini. Semoga Allah berikan rahmat kepadanya, berikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan dunia akhiratnya, dan diluaskan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah. Kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, tujuan agar dapat rahmat, dapat anugerah, dapat hidayah. Karena sesuatu rahmat dan hidayahlah banyak orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita tidak dipanggil, tapi kita datang di tempat ini, tujuan tidak ada lain bagaimana cara dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Al-mar'u man ahab, kepada siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta ulama, duduk bersama ulama. Kalau dia senang dengan para ulama, para kiai, dia insya Allah kumpul bersama ulama. Duduk bersama penjual paspor pasti harum. Memandang wajah ulama, kiai, atau memetik ilmu daripada ulama, pasti dia dapatkan tersebut apa-apa yang telah dipandang. Karena pandangan seorang hamba, pandangan seorang santri, pandangan seorang pendengar adalah sesuatu pandangan yang dia lihat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama adalah penyampaian yang sangat indah. Min warasatil anbiya, pewaris para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang mereka semua atau mencium tangan mereka atau berpeluk dengan jasad mereka, seakan-akan kita memeluk baginda Muhammad SAW. Karena ilmu itu mahal, cahaya itu mahal, susah kita dapatkan, susah kita raih. Kalau ilmu sudah kita dapatkan seperti ilmunya daripada Ali bin Abi Thalib yang dikatakan babul ilmu, pintunya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmu wa alba babul. Aku kotanya ilmu, tetapi pintunya ilmu adalah Imam Ali karamallahu wajhahu. Sampai-sampai al-ilmu yahrusuka wa anta taharusul mal. Ilmu itu menjaga kalian dan kamu menjaga harta. Itu perbedaan. Kalau ilmu kita selalu dijaga,
Kenapa? Karena kita mendapatkan ilmu menuntut kita, ilmu melindungi kita, ilmu memelihara kita, ilmu selalu bersama kita. Kenapa? Setiap yang kita lakukan apa saja, sesuatu yang tidak diridhoi Allah, ilmu berkata, la taqrabu zina, jangan mendekati suatu zina dan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah. Apa saja yang kita lakukan dijaga dengan ilmu, karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur la yu'ti li'ashi. Ilmu itu cahaya, tidak diberikan kepada orang-orang yang sudah bermaksiat. Makanya kalau orang banyak maksiat tidak ada ilmunya, tidak ada cahayanya. Cuma lihat bukannya tidak ada nur, dan wajahnya tidak ada. Sumpah kita lihat orang-orang yang sudah bermaksiat itu kita lihat ya Allah tidak sadar. Tapi kalau orang punya ilmu, punya akhlak, punya adab, punya akhlak, punya sesuatu dalam hatinya, cahaya dalam jiwanya, cahaya dalam jasadnya, kenapa? Senang kita pandang, seakan-akan kita sudah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apalagi kalau datang dari Yaman atau ulama-ulama, senang dia bacanya, betul tidak? Enak dipandang ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti ini, mudah-mudahan cakapnya seperti ini, ilmunya seperti ini, hafal Qur'annya seperti ini. Kenapa? Senang, kepingin kita punya anak menjadi anak yang soleh. Karena setiap doanya orang beriman, setiap doanya orang-orang dicintai oleh Allah, diijabahkan oleh Allah. Siapa yang tidak kepingin menjadi anaknya ulama? Siapa yang tidak kepingin anaknya kumpul bersama ulama? Siapa yang tidak diajarkan sama ulama? Semua orang tua kepingin anaknya jadi orang yang soleh. Bahkan dalam kandungan ibunya saja dia katakan, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dia bacakan dengan doa-doa agar anak menjadi anak yang soleh. Setelah keluar anaknya, masya Allah, luar biasa kecintaannya dengan agama. Diajarkan masukkan dalam pondok pesantren, diajarkan tentang ilmu, diajarkan tentang akhlak, diajarkan tentang tasawuf. Dia kenal ilmu itu sehingga apa? Setiap yang dilakukan anak santri tersebut pahalanya lari kemana? Ke orang tuanya. Jangan takut Pak, kita punya anak ini belajar, jangan takut. Jangan sedih, makan apa anak di pesantren? Jangan takut. Mau makan tempe kah? Mau makan nasi saja kah? Tidak dapat lauknya, mau makan apa saja, yang penting anak sudah cari ilmu. Dulu saya waktu kecil sebetulnya umur 12 tahun sudah tamat SD langsung berangkat pesantren, tidak pilih lagi sekolah SD, tidak ada, langsung masuk pesantren. Masuk pesantren, makan sendiri, tidur sendiri, cuci sendiri. Betul tidak? Masih suami sama bapaknya di sini atau ustaznya suami? Ada. Makan sendiri, cuci pakaian sendiri, belajar, bangun sendiri, tahajud, diajarkan tentang ilmu tahajud, diajarkan tentang ilmu sabar, diajarkan tentang ilmu ikhlas, semua diajarkan dalam pesantren. Karena pesantren ini tarbiyatan ala akhlaqil karimah bin akhlaqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan tentang itu. Tarbiyah, ditarbiyakan. Kalau ada gurunya tunduk kepala. Dulu kita begitu, kalau ada guru lewat tunduk. Tidak berani lihat mukanya guru, tidak berani. Sekarang anak SD, anak SMP, SMA, guru lewat dilarang begini, dilarang. Karena tidak punya akhlak, tidak belajar tentang ilmu agama. Kalau pesantren, masya Allah, dapat ilmu biar luas ilmunya, biar hebat ilmunya. Kalau tidak ada akhlaknya, tidak ada gunanya. Nah, ilmu itu penting. Al-ilmu yang haruskan anda terus benar, sedangkan harta kamu jaga. Hilang uang kendaraan, hilang motorku, hilang mobilku, nanti hilang emasku, kasihku. Dan sembunyikan emas dari istrinya di dalam rumah, dikunci lagi, bungkus lagi pakai besi.
Saking takutnya hilang emas. Kalau kita itu jaga emas, jaga hal, sedangkan ilmu menjaga kita, itu bedanya. Al-ilmu yazid wa ma yakus. Ilmu itu makin kita cari makin bertambah. Makin kita gali, makin banyak kita dapatin ilmu itu. Apalagi kita dapatkan dari Habib ini, dari Habib Abdullah ini, dari Habib Umar, dari Habib Tahir, dari Habib siapa saja yang datang di tempat ini, catat kebaikan-kebaikan apa yang diungkapkan dan ucapannya. Kalau anda tahu santri-santri itu ulama-ulama yang di Hadramaut itu kalau belajar dari kita, dia nggak di atas situ. Tahu di atas situ itu di atas lote, tidak beratap. Kalau di Hadramaut itu atap rumahnya tidak ada atap segel, tidak ada, langsung atap jemuran. Duduk di situ di pinggirnya, buka kitab, baca kitab. Kalau dia jatuh, dia sudah benjol. Dia buka kitab. Bukan kitab jam 3 siang malam. Kalau siang malam hitam kita malam-malam. Buka kitab jam 3 malam. Sambil baca gini, dia baca kitab ngantuk, jatuh. Tidak boleh. Jadi bulan. Malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf, mungkin sudah dijelaskan sama Habib Pak Kiai kita tentang Habib Abdurrahman As-Sigaf. Itu 33 tahun tidak tidur siang dan malam. 33 tahun tidak tidur siang dan malam. Apa yang bikin? Tidak bisa tidur. Mereka berkata, ya Habib Abdurrahman, mengapa kau tidak tidur siang 33 tahun? Siang dan malam ada apa? Bagaimana saya bisa tidur? Kalau saya belok ke kanan, lihat surga. Belok ke kiri, lihat neraka. Naik ke atas, lihat ke api Allah. Kalau kita tidurnya 12 jam, makanya 4 kali. 33 tahun Habib Abdurrahman salat sunnah juga wajib. 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat hadap Al-Quran. Ada di sini 1 rakaat Al-Quran. Biasanya tidak bisa. Biar kiai juga tidak bisa. Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Bakar, kakek saya, kakek dari Al-Habib, kakek dari Al-Muhdar, kakek dari Al-Haddad, 40 tahun pakai wudu dengan wudu Isya sholat subuh pakai wudu Isya, tidak batal wudunya. Sholat subuh pakai wudunya Isya. Kita mau sholat duhur wudu lagi, mau sholat asar wudu lagi, mau sholat Isya wudu lagi. Jauhnya ibadahnya kita sama mereka. Kalau Al-Quran dan tiap hari akan Al-Quran mereka. Kenapa? Karena dasarnya dia mencari ilmu, adabnya mereka mencari ilmu, menghormati tentang ilmu. Karena segala-galanya, kalau kita selalu menjaga tentang keilmuan, insya Allah kita dijaga ilmu itu. Ada ilmu yahkur, wamal mahkur. Ilmu itu dihukum. Yang dihukumi apa? Pencuri. Jangan beli kita hukum orang. Jadi orang punya ilmu menghukumi orang. Sedangkan orang yang tidak tahu ilmu, dia dihukum dengan ilmunya. Salah, bunuh orang dikisos. Orang pencuri di sini tidak ada. Ada pencuri di kota tidak ada. Paling di penjara. Di penjara 1 bulan dicogok, sampai keluar. Kalau dia hukum Islam tidak, mencuri, membunuh, dibunuh juga, zina, dirajam dia. Itu ilmu. Kita menghukumi, yang punya ilmu menghukumi, yang dihukumi orang tidak punya ilmu, buta tentang ilmu tersebut. Maka dari itu, kata Imam Ali, jagalah ilmu itu sehingga ilmu itu akan pasti menjaga kalian dan mencahayakan dirimu dan insya Allah menyelamatkan dunia akhirat. Makanya banyak berdoa, banyak doakan anaknya biar jadi orang sukses. Karena doanya orang tua itu doanya mustajab.
seperti doanya para nabi, kadul anbiya, seperti doanya para nabi. Doa, angkat dua kanan kita kepada Allah. Doakan kita jadi orang baik, orang pintar, sukses, jadi ulama. Kita di sini mengajarkan juga. Karena doa itu senjata orang beriman. Doa itu senjata bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Doakan ini pesantren jadi besar, bisa dibangun cepat-cepat ini pembangunan. Sebab apa? Kita butuh. Anda ingin masuk surga, Anda ingin cepat masuk dalam surga, ayo tabungan akhirat. Ini tabungan akhirat. Daripada kita keluarkan uang sembarangan, pesta besar-besar. Itu bikin pesta itu sampai 3 hari 3 malam. Lektornya sampai jam 12 malam, sampai jam 3 malam kadang-kadang. Langsung pada pesantren ini, ya Allah, akhirat tabunganmu, kebaikan kita. Makanya tidak mampu mengeluarkan uang dengan doa. Terakhir itu, terakhir. Kalau tidak bisa dengan uang, doa. Di zamannya Ibrahim, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal siapa yang tidak kenal? Imam seorang ulama sufi, ulama tasawuf, ulama hakikah, alim ma'rifah, tidak diragukan keimanannya. Ketika beliau dalam tidurnya, dia terbangun, Allah gerakkan hatinya. Imam Ahmad. Ketika dia terbangun, tidak dia mau berangkat, tapi tidak ada arah, tidak ada tujuan. Biasanya kalau orang pergi seperti kiai atau saya berangkat ke Kalimantan dakwah, berarti tujuannya dakwah. Tujuannya menyiarkan Islam. Kalau bisnis tujuannya bisnis. Seorang polisi tujuannya menangkap atau menertibkan atau mendamaikan. Seorang keluarga ziarah atau ada pesta. Ini Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada tujuannya. Dia berangkat di desa itu. Sesampai di desa itu, dia sholat zuhur berjamaah. Dia sholat zuhur berjamaah di masjid. Setelah itu dia sandar di tiang masjid. Dia zikir sambil dia tutup matanya. Astagfirullah, astagfirullah. Datang takmir masjid mendekati. Ya fulan, orang Arab kalau tidak kenal nama panggil saya nama Abdullah. Jadi kalau bapak-bapak pergi di Saudi Arabia atau Mekah atau umroh, tidak kenal, ya Abdullah, panggil Abdullah. Ya Abdullah, ini tempat bukan tempat istirahat. Ini tempat bukan tempat untuk tidur, tempat untuk termuka. Di sini tempat untuk zikir, tempat untuk baca Quran, tempat untuk berselawat, tempat mengingat diri kepada Allah. Kalau ada mau istirahat, ada di luar. Pengen apa baca? Imam Ahmad tidak berkata, saya ini Imam Ahmad, tidak bisa begitu. Saya ini ulama besar, tidak tahu. Man tawada'a rafa Allah, wa man takabbara wa Allah. Orang yang sombong dilemparkan oleh Allah dalam neraka. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah. Tenang, keluar Imam Ahmad dari masjid karena perintah dari masjid. Begitu di luar, dia berjumpa dengan seorang hamba yang soleh. Hamba ini tukang bikin roti sambil suka berzikir kepada Allah. Dilihat dari arah kejauhan, oh ada orang asing ini yang tidak pernah saya lihat. Didekat sama Imam Ahmad. Hai fulan, apakah anda yang butuh hajat, butuh tumpangan? Iya, saya butuh tumpangan. Ikut denganku. Dibawa sama imam, sama hamba ini yang soleh. Imam Ahmad dia bawa sampai ini baru kecil. Ini hamba Allah meninggalkan Imam Ahmad, dia bersihkan Imam Ahmad lantai tersebut, lalu dia kembali zikir, dia kembali buat roti sambil zikir. Imam Ahmad melihat dari jauh, subhanallah, ini orang tidak pernah saya seperti ini. Dia buat roti sambil zikir, berdiri Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mendekati hamba tersebut. Hai hamba Allah, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Kau berzikir sambil membuat roti? Iya. Ini yang saya tahu kau lakukan, betul. Dan kau tidak perhatikan? Tidak pernah. Sekarang aku bertanya kepada Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa tujuannya dan apa utamanya kau berproses dan berzikir? Adakah keutamaan istimewa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Ada. Apa istilahnya?
Setiap aku berzikir sambil membuat roti ini, semua doaku diterima oleh Allah, diijabahkan oleh Allah. Tapi ada satu doa yang perlu diijabahkan. Kata Muhammad, doa apa yang perlu diijabahkan oleh Allah kepada? Satu ini doa yang perlu diijabahkan. Saya minta, sudah bertahun-tahun ku mohon kepada Allah agar aku dapat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, jadi kau minta sama Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad, ya sudah bertahun-tahun sudah. Gara-gara kamu, saya digerakkan hatiku oleh Allah menuju kampung ini, sholat dulu berjamaah di masjid, diusir sama tamu masjid, berjumpa denganmu, kau berikan aku tumpangan, lalu aku lihat kau membuat roti sambil zikir. Sekarang doamu yang satu ini sudah diijabahkan oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ada di hadapanmu. Dipenuhi hamba yang sore ini memeluk Imam Ahmad sambil menangis, lalu berdoa, ya Allah, terima kasih banyak. Tidak ada keputusasaan untuk meminta kepada Allah di mana saja kita berada, pasti Allah ijabahkan doa kita selagi mau bersandar atau mau bermohon kepada Allah. Makanya kalau sudah salat duhur di masjid, jangan assalamualaikum, assalamualaikum keluar, tidak mau minta, sombong amat. Kayak sudah kaya, sudah hebat ya. Minta subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 3 kali, alhamdulillah 33 kali. Setelah itu baca sedikit-sedikit, baru baca doa. Imamnya baca doa, kita amin. Jangan keluar, jangan diam. Ada itu di sini, bersih-bersih ada. Dia apa ini? Wala selamat, wala musafah, wala penutup, tidak ada. Tidak diajarkan sunnah Nabi Muhammad, tidak diajarkan tentang adab-adab Nabi Muhammad tentang ibadah. Kenapa? Karena tidak mengerti, karena tidak paham tentang ilmu, tidak paham tentang pendekatan diri kepada Allah. Alhamdulillah di daerah ini, alhamdulillah sudah ada pesantren dipimpin oleh kiai kita, diajarkan tentang sunnah Nabi bagaimana. Mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh, apa yang diajarkan, semua didapatkan di pesantren ini. Syukur. Waktu dulu tidak ada pesantren ini bagaimana? Hamba, buta, nggak ngerti tentang ilmu. Sekarang alhamdulillah anak-anak kita di mana belajar, tak usah jauh-jauh, di Maros, tak usah. Di kampung ini sudah ada. Kita dulu belajar di Hatrono, belajar di Kota Tarim, itu perkataan kayak begini modelnya. Kalau anda pergi di Hatrono, ya kan, begini modelnya, tapi tidak ada penghijau-hijau, tidak ada. Semua itu coklat. Rumahnya dari coklat, kalau lihat. Kita lihat gunung-gunung toh. Belajar naik gunung, turun gunung. Terus saling belajar. Tidak ada kita sudah siapkan rumah, disiapkan masjid, disiapkan pulpen, disiapkan tempat tidur, tempat mandinya, murah bayarannya, betul. Murah banget di sini nggak? Paling murah. Berapa? 300.000. Apa makan? Mau makan 300.000. Tidak ada apa Ustaznya. Tidak ada apa makan, tidak ada. Dia makan sendiri juga. Lah, makan ini lagi. Rumahnya terus kain-kain. Di mana kita cari pondok pesantren ini? Coba anda pergi ke Jawa Timur. Bayarnya 20 juta masuk. Gua bulan aja 1.500.000. Nah, batuk kok. Ini di Bogor lebih mahal lagi. Pergi kota-kota besar. Pesantren sekarang tidak ada murah, kecuali yang murah pesantren yang ada di kampung ini. Sudah ilmu bagus, ilmu masya Allah, ilmu pewaris para baginda Rasulullah, hikmah kepada para habaib. Tidak usah bikin jauh-jauh, panggil keluarga kita di sini bikin mondok. Betul? Cahaya sih mukanya anak sekarang. Anaknya cahaya, bapaknya cahaya, mamanya cahaya. Kalau percaya semua ini alhamdulillah. Itu kesyukuran. Makanya bergiat kurang bagaimana caranya pesantren ini menjadi besar, pesantren ini terkenal, pesantren ini menjadi insya Allah figur yang terbaik.
Yang siapa yang bersyukur? Para pejabatnya, Pak Camat kan. Saya di kampung, pesantren, mana pacaran sih? Hah? Anak lagi? Mana anak pacaran sih? Pak Lurah ada? Pak Desa sih, mana Pak Desa? Anaknya, bapaknya tidak ada. Sibuk, ada acara. Jadi kalau kepala camat, ada sibuk di mana-mana, jadi saya tenang. Anaknya saya pondok memang supaya jadi kepala desa ulama. Kalau anaknya sudah jadi ulama, anaknya sudah jadi orang hebat, semua pasti bersyukur. Ibunya apa lagi? Dede, siapa yang ceramah itu? Anakku. Pak ada ceramah mana? Siapa dulu dong kawan? Betul tidak? Bangga orang tua. Makanya di pesantren ini jangan kita bermain-main, belajar betul-betul. Ibnu Hajar, tahu Ibnu Hajar kira sampai dikatakan Ibnu Hajar. Dulu susah menghafal. Imam Hajar itu Ibnu Hajar itu susah menghafal. Belajar kira-kira 20 tahun, nggak pernah masuk di otak itu hadis, nggak pernah buntu. Bahlul, tahu Bahlul? Pesantren bisa. Nggak tahu, bego. Nggak tahu, ngapal pulang kata gurunya, pulang kau. Tidak ada di pulang di sini. Sudah 20 tahun belajar sini, kau tidak bisa menghafal apa-apa, tidak tahu apa-apa. Begitu terus 20 tahun. Dia tidak putus asa. Ibnu Hajar tidak putus asa. Pulang Ibnu Hajar. Begitu tengah jalan dia lihat air jatuh di batu itu lubang. Apa kata Ibnu Hajar? Subhanallah, batu saja ini dapat hancur jadi lubang dengan air yang lembut ini. Apalagi saya, pasti saya bisa mengalahkan daripada ini. Kembali dia ke pesantren itu. Kenapa kembali kaki gurunya? Saya bisa, masa batu itu bisa hancur dengan air itu? Saya juga bisa mengalahkan orang-orang yang ada di pesantren ini. Baik, kalau itu coba saya kasih pola lagi 1 tahun. Dia 1 tahun dikasih sudah hafal ribuan hadis, hafal kitab Al-Quran, hafal daripada kitab Muwatta, dia hafal semua kitab-kitab oleh Ibnu Hajar. Sehingga dikatakan riwayat Ibnu Hajar. Jadi kalau orang di sini orang Bahlul, jangan susah kembali kok. Ibu lihat Al-Quran dan Bahlul. Kayak cari ilmu, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih cerdas, anak-anak seperti kalian, orang tua yang mendukung kalian, ibu kalian mendoakan kalian, insya Allah dengan persatuan ini, dengan kekuatan ini menjadi satu untuk dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang berulama sholat, anak-anak ulama-ulama yang insya Allah dicintai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak kita bermanfaat dunia akhiratnya, dan berkat anak-anak ini insya Allah orang tuanya menjadi berkah semua, dan anak rezekinya insya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Alim wa Anta Imanul ya Allah. Ya Allah, kami dulu pesantren ini ya Allah, kami membangun pesantren ini karena Allah. Kami membutuhkan ilmu mereka untuk belajar tentang adab mereka, untuk belajar tentang akhlak mereka. Ya Allah, Tuhan kami cahayamu ya Allah, sehingga kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu baginda Muhammad SAW ya Allah. Tanpa ilmu kami tidak bisa apa-apa. Ilmu itu dari baginda Rasulullah, ilmu itu dari kekasih kami dari Muhammad SAW. Ya Allah, buka hati kami ya Allah, sehingga kami selalu dapatkan ketenangan jiwa dohir batin kami ya Allah. Hati kami kadang-kadang kotor ya Allah, sucikan hati ini ya Allah, sucikan jasad ini ya Allah. Makanan hati ini adalah ilmu, makanan hati ini adalah Al-Quran, makanan hati ini adalah akhlak, makanan hati ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dohir makanannya adalah nasi dan semua yang untuk memberikan kekuatan ibadah di hadapan ya Allah. Ya Allah, jadikan anak pesantren ini pesantren makbulah insya Allah, pesantren yang akan memberikan siraman daripada penduduk-penduduknya, penghuni-penghuninya, ahli ilmu, ahli cahaya dan ahli nabawiyah insya Allah. Allahumma dengan gurunya ya Allah Kiai Abdul Halim Jalla dan gurunya Habib Umar dan Abdul Ali Masyhur ya Allah, turun kepada kalian semua insya Allah. Memandang kalian, memandang guru kalian sekarang, memandang Habib Ali, memandang Habib Umar, memandang Habib Umar, kalian memandang Habib Muhammad Ali Ahmad Al-Haddad, dan sampai guru sampai baginda Muhammad SAW insya Allah. Semoga kita mendapatkan anugerah, mendapatkan naungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan